Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di Save Her. Pada episode minggu ini, kita akan belajar tentang pengobatan untuk kanker serviks. Pertama-tama, kita harus mengerti prinsip pengobatan kanker serviks itu sendiri. Pilihan terapeutik yang ditawarkan kepada pasien harus tentunya mengacu kepada pedoman internasional, nasional atau kelembagaan, berdasarkan ketersediaan profesional, perawatan kesehatan yang berkualifikasi, serta ketersediaan perawatan dan kondisi yang diperlukan. Dalam semua kasus, penyedia layanan kesehatan harus memastikan bahwa pengobatan yang dipilih tidak hanya mengobati kanker, tapi juga mengurangi rasa sakit dan penderitaan pasien. Perawatan harus bersifat individual untuk pasien. Rencana perawatan paling baik diputuskan oleh tim yang terdiri dari ginekolog, ahli onkologi, dan spesialisasi radioterapi. Setelah tim ini dibentuk, mereka akan mempertimbangkan minat dan preferensi pasien dan menggunakan informasi ini untuk merencanakan perawatannya, memilih opsi terbaik berdasarkan sejauh mana penyakitnya dan keadaan kesehatan secara keseluruhan. Rencana perawatan ini kemudian perlu didiskusikan kepada pasien dengan menggunakan bahasa yang sesuai oleh pasien tersebut. Setelah percakapan dan pertukaran informasi tentang tingkat penyakit dan rencana pengobatan, penyedia akan menjelaskan dan meninjau semua isi formulir persetujuan yang digunakan di rumah sakit dan memastikan bahwa pasien telah mengerti dengan jelas. Setelah ini, pasien akan ditanya apakah dia siap untuk menandatangani inform consent dan tanda tangan saksi yang akan ditambahkan. Setelah mendapat informasi lengkap, pasien adalah orang yang akan membuat keputusan untuk memilih apakah ia akan dirawat, perawatan mana yang akan ia sukai, dan kapan harus dimulai. Untuk melakukan ini, dia perlu saja mempertimbangkan beberapa hal, yaitu situasi pribadi dan keluarganya, waktu yang dibutuhkan untuk pengobatan, efektivitas pengobatan dan efek samping yang diharapkan, apakah pengobatan tersebut sudah termasuk dalam asuransi kesehatannya, biaya sendiri untuk dia dan keluarganya jika tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, dan terakhir adalah konsekuensi dari tidak adanya pengobatan. Tergantung pada stadium kanker, kesehatan pasien, dan ketersediaan fasilitas dan keahlian, terapi utama dapat berupa pembedahan atau radioterapi dengan atau tanpa kemoterapi. Terapi primer adalah pengobatan pertama untuk kanker invasif, biasanya dengan tujuan menyembuhkan suatu penyakit. Tetapi, terapi tambahan adalah pengobatan lain yang digunakan dengan pengobatan utama untuk membantu pengobatan primer. Terapi sekunder ini mengacu pada pengobatan lain yang dapat diberikan setelah pengobatan primer digunakan. Oke, yang pertama adalah pembedahan. Pembedahan terdiri dari pengangkatan jaringan dari area yang terkena kanker dan sekitarnya. Ini bisa dilakukan melalui vagina atau melalui lubang di perut. Pembedahan dapat digunakan sebagai terapi primer atau terapi sekunder. Pembedahan sebagai terapi utama untuk kanker serviks terdiri dari pengangkatan sejumlah jaringan berdasarkan luasnya penyebaran kanker di dalam panggul. Prosedur pembedahan terbagi menjadi dua, yaitu biopsi kerucut dan histerektomi sederhana. Biopsi kerucut adalah pengangkatan jaringan yang mengelilingi pembukaan rahim dan mencangkup bagian bawah saluran serviks. Kanker mikroinvasif bisa diobati dengan biopsi kerucut. Histerektomi sederhana adalah operasi pengangkatan saluran rahim termasuk serviks baik melalui sayatan di bagian perut bawah atau melalui vagina. Tuba dan ovarium biasa tidak diangkat, tetapi mungkin akan diangkat jika wanita berada di pasca menopause atau jika tampak abnormal. Radioterapi adalah terapi yang menggunakan sinar radiasi yang dipancarkan ke kanker dan area sekitarnya yang terjangkit. Sinar tersebut akan menembus tubuh dan menghancurkan sel kanker sehingga kanker dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian. Radiasi ini tidak akan menyebabkan sakit, tetapi dapat menyebabkan efek samping yang signifikan. Radioterapi dapat mempengaruhi sistem yang langsung terpapar radiasi. Dalam kasus kanker serviks, biasanya perut bagian bawah, termasuk kandung kemih, rektum, dan susum tulang regional. Efek samping lain yang mungkin terjadi termasuk menopause, infertilitas, ketidaknyamanan atau nyeri saat berhubungan seks, dan memungkinkan perubahan usus atau kandung kemih. Selanjutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian perawatan berulang dengan obat-obatan. Serangkaian beberapa perawatan dengan salah satu atau lebih dari bahan kimia akan diberikan secara intravena untuk membunuh sel yang membelah dengan cepat yang merupakan ciri khas dari semua kanker. Kemoterapi akan jarang digunakan sendiri sebagai pengobatan utama untuk kanker serviks karena biasa digunakan dalam kombinasi dengan radioterapi. Kemoterapi digunakan pertama kali pada wanita dengan tumor yang besar untuk mengurangi ukuran kanker, kemudian baru diikuti dengan radioterapi.
Perawatan dilakukan dalam urutan ini karena kanker terbukti merespon radiasi dengan lebih baik saat tumor tidak terlalu besar. Karena obat kemoterapi bersirkulasi di dalam darah ke seluruh tubuh, efek samping kemoterapi akan tersebar luas di dalam tubuh. Perawatan kemoterapi tidak hanya mempengaruhi sel kanker, tetapi juga mempengaruhi sel yang membelah dengan cepat seperti sumsum tulang, sistem pencernaan, sistem saluran kemih, kulit, dan organ lain yang dilapisi oleh epitel. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk kita sama-sama cegah penularan virus HPV dan kanker serviks. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Cek video lain dari kami untuk pengetahuan selanjutnya. Sampai di sini dulu, kami harap pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di video Safer lainnya. Bye-bye!